Terima kasih Mas Aris. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, kemudian juga moderator ya Mas Aris pada pagi ini, para peserta dan juga seluruh pendukung acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah mempertemukan kita pada acara webinar pagi ini yang bertema The New Normal Bisnis Penerbitan, Strategi Produksi dan Pemasaran di Era Tatanan Baru yang merupakan kerjasama IKAPI dan Prinko. Buat peserta yang belum tahu apa itu IKAPI, izinkan saya menyampaikan secara singkat ya. Karena saya dengar pesertanya ini juga cukup banyak dari millennials, jadi mungkin ada yang belum tahu tentang IKAPI. Jadi IKAPI ini adalah asosiasi penerbit buku tertua dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 17 Mei 1950. Beranggotakan lebih dari 1.700 penerbit dari 28 provinsi di Indonesia dan sekarang ini sudah memiliki 18 IKAPI daerah di 18 provinsi di Indonesia. Tujuan IKAPI didirikan adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran buku dalam kehidupan masyarakat dan memajukan industri penerbitan buku sebagai upaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. IKAPI merupakan anggota dari Asosiasi Penerbit Internasional, baik yang dunia ya, tingkat dunia, International Publisher Association, yang tingkat regional, Asia Pasifik maupun juga yang tingkat ASEAN. IKAPI juga menjadi penyelenggara Pameran Buku Internasional Indonesia atau dikenal dengan nama IIBF. Kebetulan sekarang Mas Moderator ini menjadi ketua panitianya untuk tahun ini. Semoga sukses ya Mas Aris. Amin, amin. Makasih Bu. Kemudian juga menjadi penyelenggara dari program untuk mendatangkan penerbit asing ke Indonesia atau Indonesia Partnership Program dan juga penyelenggara dari pameran-pameran buku di daerah. Ya. IKAPI juga memiliki beberapa unit usaha, antara lain Borobudur Literary Agency, IKAPI Store, dan Alinea IKAPI. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Alinea IKAPI. Ya. Jadi Alinea IKAPI ini adalah unit usaha IKAPI yang tujuannya untuk mengembangkan kapasitas SDM penerbitan. Selanjutnya saya ingin cerita sedikit tentang penerbitan. Situasi di dunia penerbitan sebelum COVID-19 ini sebetulnya sudah membaik. Bisa dilihat dari pertumbuhan anggota IKAPI. Di akhir tahun lalu tercatat 1.716 ya di 2019, sementara di tahun sebelumnya 2018 itu 1.602. Jadi ada kenaikan lebih dari 100 anggota dalam satu tahun ini, cukup besar ya kalau lihat sejarah IKAPI ini. Kemudian juga bisa dilihat dari perkembangan ISBN yang terus meningkat. Ada 68.290 ISBN yang diterbitkan di 2018 dari 47.506 di tahun 2017. Dan juga peningkatan jumlah eksemplar buku terjual di salah satu toko buku terbesar di Indonesia yang pagi ini ada diwakili oleh Pak Wandi nih hadir di sini. Yang menyatakan bahwa di tahun 2017 itu 29,7 juta ya eksemplar buku yang terjual, sementara di tahun 2018 itu mengalami kenaikan menjadi 34,7 juta. Nah, tapi kondisi industri penerbitan ini juga kita bisa melihat cukup banyak perubahan dibanding kondisi beberapa tahun yang lalu dalam aspek pemasaran maupun produksi. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penerbit ya, ada 74,5% yang sudah melakukan penjualan melalui toko buku online. Walaupun diakui kontribusi omset dari jalur distribusi ini masih relatif kecil ya, ini kurang dari 10% yang diklaim oleh 52,6% penerbit. Hal lain yang juga menunjukkan perubahan adalah banyaknya jumlah penerbit yang menerbitkan buku digital ya. Sekarang ini ada 40,8%. Walau buku digital masih rawan pembajakan dan dianggap kurang menguntungkan dibandingkan buku cetak tentunya, tapi ternyata penerbit cukup banyak yang mengikuti arus digitalisasi ini. Nah, setelah masuk masa pandemi, IKAPI pernah melaksanakan survei ya di sekitar
pertengahan bulan April, tepatnya di tanggal 16 sampai 20 April, dan direspon oleh kurang lebih 85% penerbit berdomisili di Jawa, umumnya menerbitkan lebih dari satu jenis buku ya, atau genre. Kemudian mayoritas responden adalah penerbit kecil menengah yang menerbitkan buku kurang dari 50 judul, memiliki saluran distribusi lebih dari satu, dan tidak memiliki percetakan sendiri. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, 95,9% penerbit mengaku mengalami penurunan penjualan. Ada 55,1% yang mengalami penurunan penjualan lebih dari 50%. Hal ini kenapa terjadi demikian? Karena tutupnya toko buku, terhentinya penyelenggaraan pameran buku, kemudian juga tutupnya sekolah dan berhentinya pembelian buku oleh dinas ataupun perpustakaan karena diberlakukannya PSBB. Dari hasil survei, 58% mengeluhkan penjualan yang turun lebih dari 50%. Demikian juga produktivitas karyawan. Separuh penerbit menyebutkan produktivitas karyawannya merosot tajam dalam kondisi bekerja dari rumah ini. Sebanyak 60% penerbit menyatakan bahwa mereka hanya sanggup menggaji karyawan selama 3 bulan. Hanya 5% yang menyatakan sanggup bertahan sampai 1 tahun. Dan sejumlah 55,1% penerbit merencanakan PHK, dan beberapa penerbit ini sudah melakukan hal ini ya, melakukan PHK pada saat ini. Nah, bagaimana penerbit ini akan bertahan di dalam situasi pandemi ini? Nah, mereka menyampaikan supaya bisa bertahan, 25% penerbit merencanakan menghentikan produksi buku. Jadi hanya fokus menjual buku yang sudah ada saja. Dan 21% menyarankan untuk meminta bantuan pemerintah. Maka di sini ada perwakilan dari pemerintah ya, ada Pak Andi dari Kemenparekraf hadir juga menjadi narasumber di acara ini. Nah, bentuk bantuan pemerintah yang diharapkan antara lain adalah mengaktifkan kembali pengadaan atau pembelian buku oleh dinas, pengurangan pajak, subsidi kertas, insentif biaya pengadaan buku, dan pemberian stimulus kepada kepada masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Harapannya tentu saja agar penerbit bisa cepat bangkit lagi. Selain itu, 26% menyatakan akan beradaptasi dengan mengubah format buku mereka ke buku digital. 17% penerbit ingin melakukan efisiensi dan merasionalisasikan karyawan mereka, dan 11% menyatakan akan memaksimalkan kerjasama dengan berbagai pihak agar bisa bertahan. Nah, berdasarkan masukan dari anggota IKAP ini, IKAP lalu berkirim surat kepada pemerintah, berharap pemerintah dapat mengambil peran lebih aktif dalam membantu industri penerbitan agar dapat bangkit lebih cepat. Alhamdulillah mendapat respon, antara lain dari Kemenparekraf. Rupanya Kemenparekraf pun sedang berpikir yang sama, yaitu bagaimana ya caranya membantu para pelaku kreatif yang terdampak wabah corona ini. Maka gayung bersambut, jadilah kami berkali-kali mengadakan rapat daring dengan beberapa deputi di Kemenparekraf atau Parekraf ya, untuk bersama-sama mencari solusi. Antara lain yang sudah diluncurkan pada bulan lalu adalah program nulis dari rumah ya, yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada penulis. Kemudian juga yang sekarang sedang kami godok bersama Deputi Pemasaran Kemenparekraf adalah program baca dari rumah yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan buku para penerbit melalui e-commerce, sekaligus juga sebagai upaya untuk memerangi penjualan buku bajakan. Nah, di sisi lain, pada masa social distancing ini, peran buku kembali mendapat penekanan. Tetap tinggal di rumah dan membaca buku menjadi cara untuk peduli sesama. Surat kabar dan blog menulis daftar buku yang layak dibaca saat kondisi isolasi. Buku adalah tempat kembali orang-orang saat menemui kesulitan. Pada situasi ini, para orang tua telah menjadi guru. Ya. Sementara para guru berusaha mencari cara baru dalam mengajar. Penulis dan penerbit menanggapi situasi ini melalui upaya lisensi produk dan penyediaan layanan digital. Buku-buku online mengalami perkembangan yang luar biasa. Untuk mengantisipasi dampak COVID yang belum tahu berakhir kapan, IKAPI sedang memperjuangkan diselenggarakannya IBF online sebagai pelengkap atau substitusi dari IBF yang dilaksanakan pada 9 sampai 13 September 2020 di Jakarta Convention Center. Saya sampaikan ini sebagai pelengkap atau substitusi karena kita masih terus melihat dan
memantau situasi dan tentu juga arahan dari pemerintah tentang kondisi COVID ini. Selain itu kami juga merencanakan untuk mengembangkan IKP Store menjadi marketplace, tapi yang tidak hanya menjual buku cetak tapi juga buku digital anggota IKP. Namun kami sadar bahwa semua ini membutuhkan investasi dan waktu untuk pengembangannya. Sementara program lain yang digagas IKP untuk membantu penerbit dan masyarakat terdampak COVID adalah dengan mengadakan webinar, lokakarya, pelatihan the new normal, bisnis penerbitan yang sekarang ini seperti sekarang ini sedang kita ikuti bersama. Bersama pemerintah, IKP juga menyusun protokol new normal, yakni protokol kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pelaku usaha dan menjadi acuan bagi pejabat maupun staf pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Protokol new normal pada subsektor penerbitan diharapkan dapat diberlakukan pada seluruh rantai nilai penerbitan, mulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, sampai konservasi. Ya, antara lain melalui yang pertama adalah pemanfaatan rumah sebagai ruang kreatif. Jadi ini sudah diterapkan ya melalui kerjasama IKP dengan Kemenparekraf dalam program nulis dari rumah. Kemudian juga pelaksanaan koordinasi praproduksi secara online. Bagi para editor mungkin sudah mengalami ya bagaimana mengkoordinasikan produksi buku dari rumah masing-masing gitu ya. Karena sudah banyak juga diberlakukan oleh para penerbit. Kemudian juga penggunaan media sosial seperti IG, Twitter, Facebook untuk mempromosikan buku. Kemudian penggunaan marketplace dan website untuk buku, seperti juga mungkin nanti yang akan kita dengar pada webinar ini. Kemudian juga penggunaan metode non-tunai untuk bertransaksi, pelaksanaan transaksi tanpa kontak ya, melalui e-tiket. Bapak Ibu semua menerima e-tiket kan dari acara ini setelah mendaftar, yaitu itu yang dibilang transaksi tanpa kontak. Cuman kebetulan yang sekarang ini gratis, mungkin lain kali bisa berbayar juga ya. Kemudian ataupun digital payment ya. Kemudian meminimalkan penggunaan kertas. Ini juga sudah banyak kita lakukan ya melalui pemanfaatan soft copy, PDF, e-flyer maupun e-book. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pameran buku daring dan penyelenggaraan event perbukuan secara daring. Dengan penerapan protokol new normal ini diharapkan para penerbit dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian pada masa PSBB transisi ini menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan sekaligus pengantar menuju pembahasan webinar New Normal Bisnis Penerbitan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mewakili IKP saya mengucapkan terima kasih kepada tentu saja partner kerja sama kami, Prinku, Pak Adi dan kawan-kawan ya. Kemudian juga kepada para narasumber, Pak Wandi, Pak Andi, Mas Fajar, dan siapa ya satu lagi, sudah disebut semua ya, Mas Adi ya, Pak Adi, Pak Wandi, Pak Andi, dan Mas Fajar. Kemudian juga tentu kepada moderator dan kepada seluruh peserta dan tentu saja yang berada di belakang layar semua ini, para pendukung dari acara ini. Semoga webinar ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan kepada kita semua, membangkitkan semangat untuk kembali produktif, menggairahkan industri penerbitan buku pada masa pasca pandemi dan menghadapi new normal dengan penuh optimisme. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.